Bab 46, Mencuri Wewangian. Maresh adalah daerah paling berbahaya di dataran Huangmang. Tidak hanya daerah ini dipenuhi dengan racun gas rawa dan perangkap di mana orang bisa tenggelam. Yang paling penting adalah berbagai jenis binatang buas ganas termasuk binatang super sihir kelas SS, gila petir, lari amuk di tempat ini. Haley mengambil peta dan dengan hati-hati melihatnya. Di wilayah berbahaya ini, kecerobohan tunggal mungkin bisa menyebabkan semua orang mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Semua orang memegang satu tongkat kayu dan dengan hati-hati merasakan kekerasan tanah di depan mereka, sehingga kecepatan perjalanan mereka sangat lambat. Semua orang mengikuti dan pastikan untuk berhati-hati. Haley menginstruksikan saat dia merasakan tanah di depannya. Mereka melakukan perjalanan sesuai dengan jalur yang disebutkan di peta. Masih pada tingkat ini, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan bagi mereka untuk melewati wilayah rawa berbahaya ini. Dan itu masih tebakan paling optimis. Lihat ke sana. Apa itu? Seru Lucia sambil menunjuk tidak jauh di depan. Semua orang melihat, dan melihat tidak jauh dari mereka. Ada tumpukan benda-benda yang bersinar. Setelah semua orang mencapai dekat itu, mereka menemukan bahwa hal-hal itu adalah sekumpulan inti ajaib yang bersinar. Sebagian besar kelas C, ditambah beberapa kelas B juga. Dan terutama satu inti sihir elemen api peringkat A yang sangat menyilaukan di antara mereka. Heavens A. Itu adalah inti sihir monster sihir api raging. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan mereka di sini? Geleite berseru. Dia adalah penyihir api. Jadi melihat inti sihir yang luar biasa, dia tentu saja terkejut. Geleite ingin segera bergegas ke sana. Tetapi Haley menarik dan menghentikannya. Lalu Haley berkata, jangan bersikap impulsif. Tempat itu berada di luar rute aman yang ditandai pada peta. Jadi waspadalah dengan bahaya. Geleite mengambil peta dari Haley dan melihat sebentar. Dan berkata sambil tersenyum, Haley, tempat ini tidak menyimpang sebanyak itu dari jalan yang ditandai. Jadi itu pasti baik-baik saja. Aku menyatakannya terlebih dahulu. Siapapun yang tidak pergi, orang itu tidak mendapatkan bagiannya. Selesai berbicara, Geleite memimpin dan berjalan menuju kantong inti sihir. Xian sedikit ragu-ragu, tetapi masih mengikutinya. Inti sihir rage si monster sihir api itu milikku. Dan semua yang lainnya setiap orang dapatkan setengahnya. Melihat Xian mengikutinya, Geleite segera berkata. Haley dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Kuharap benar-benar tidak ada bahaya. Long Yi menyipitkan matanya dan memandang Geleite dan Xian berjalan dengan hati-hati menuju sekumpulan inti sihir. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, jika seseorang melakukan kejahatan, maka mereka tidak akan bertahan. Jika seseorang berpikir sedikit rasional, maka orang dapat dengan mudah menemukan bahaya tempat itu. Orang yang memiliki inti sihir tingkat tinggi seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dan melihat sisa-sisa pakaian compang camping di tanah, orang bisa dengan mudah menebak bahwa orang itu sudah binasa. Dan kematian orang semacam itu di tempat itu sudah menunjukkan banyak masalah dengan jelas. Pada saat ini, Geleite dan Xian sudah mencapai di depan inti sihir itu. Tetapi tidak ada yang terjadi. Geleite membalikkan badannya ke arah Long Yi dan yang lainnya dan menunjukkan senyum puas. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kantung inti sihir itu. Jika aku tahu sebelumnya, aku juga akan pergi bersama mereka. Lantian menepuk kepalanya karena terlalu pengecut. Meskipun Long Yi juga sangat menginginkan kantung inti sihir itu, tetapi dia tidak menyesal tidak pergi ke sana. Karena orang bisa hidup lama hanya jika orang berhati-hati dan berhati-hati. Geleite meraih dan mengambil kantung inti ajaib itu. Lalu tersenyum nakal, seolah-olah sedang bermimpi cabul. Tiba-tiba beberapa kicauan indik telinga masuk ke telinganya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa dia sudah dikelilingi oleh serangga merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan hanya dalam sekejap mata, warna merah darah tiba-tiba muncul di depan matanya. Lalu sebelum dia bisa mengeluarkan suara, seluruh tubuhnya sudah tertutup warna merah darah. Dan Xian di sisinya juga secara alami tidak terkecuali. Ini, apa yang terjadi?
Lantian melihat ke arah orang-orang itu dengan ekspresi ketakutan. Semua orang juga memiliki wajah ketakutan. Geleite dan Si Yan sudah selesai. Halei bergumam. Jelas dia masih belum bisa pulih dari pemandangan mengerikan beberapa saat yang lalu. Long Yi menghela nafas. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Ketika Geleite mengambil kantung-kantung inti ajaib itu. Dan dengan bodohnya tersenyum. Beberapa kutu merah darah tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Dan dalam sekejap mata, kutu merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam tanah seperti letusan gunung berapi. Setelah itu dalam waktu kurang dari 2 detik, semua serangga berwarna merah darah itu terbang kembali ke dalam tanah. Tetapi Geleite dan Si Yan juga telah menghilang. Hanya menyisakan sekantong inti sihir yang seperti sebelumnya terus bersinar di tanah. Sangat menakutkan. Long Yi. Lucia dengan erat memegang tangan besar Long Yi dan agak gemetar. Katanya, inilah nasib keserakahan. Long Yi ringan berkata. Setelah itu belajar pelajaran dari kesalahan. Long Yi dan kelompok perjalanannya menjadi lebih berhati-hati. Dan dengan kuat maju sesuai dengan jalur yang ditandai di peta tanpa menyimpang sedikit pun. Dengan cara ini, mereka berjalan selama 10 hari. Dalam perjalanan mereka bertemu beberapa binatang ajaib rawa ganas. Beberapa dari mereka menyamar sebagai rawa. Dan ketika mereka mencapai sisi itu, mereka tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak. Tetapi untungnya di bawah gabungan upaya semua orang, mereka lebih takut daripada terluka. Malam di dalam rawa benar-benar gelap. Karena setiap kali di malam hari, kabut hitam tipis yang menyelimuti langit rawa akan berubah dan menjadi sangat padat. Cukup untuk sepenuhnya menutupi cahaya bulan. Long Yi berbaring di tempat tidur besar di dalam tenda. Merasa tertekan dalam hatinya. Leng Yuyu itu benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar tahu bahwa aku dan Lucia berhubungan intim. Tetapi wanita ini masih menyeret Lucia setiap malam. Sekarang aku tidak dapat menerapkan ide jahat aku ke dalam tindakan. Semakin lama Long Yi memikirkan ide-idenya yang jahat, semakin dia tidak mampu menekan. Dan wilayah kemaluannya secara langsung memancarkan api jahat. Malam itu sudah sangat dalam. Tetapi Long Yi melompat keluar dari tempat tidurnya. Dan memutuskan untuk bertualang ke kamar tidur wanita. Long Yi berasumsi. Karena Leng Yuyu adalah seorang pesulap, dia pasti akan bermeditasi. Dan dia secara diam-diam bisa masuk dan diam-diam memimpin peri kecil tanpa membiarkan Leng Yuyu melihat sesuatu. Di samping bagian luarnya begitu gelap sehingga kamu tidak bisa melihat tangan kamu di depan kamu. Dan orang tidak boleh menyalakan api di dalam wilayah rawa di malam hari. Atau berbagai binatang ajaib yang menakutkan akan tertarik. Dan pada saat itu menangis adalah satu-satunya bisa melakukan. Mengandalkan akal sehatnya. Long Yi meninggalkan tendanya dan mulai berjalan ke arah kemah tempat Leng Yuyu dan Lucia masuk di malam hari sambil merasakan sesuatu dengan tangannya. Dan segera dia menemukan tenda itu. Merasakan hal-hal. Long Yi akhirnya menemukan pintu masuk tenda. Dan dengan kepekaannya ia memperhatikan pembatasan yang diatur oleh sihir roh di sekitar tenda. Jika dia masuk dengan paksa maka pasti akan mengingatkan Leng Yuyu. Tapi Long Yi hanya tersenyum. Menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan internal. Karena dia tahu bahwa kekuatan internal Ao Tianjue memiliki kemampuan asimilasi dan penyerapan energi sihir. Mungkin sihir roh ini tidak terkecuali. Benar saja. Long Yi dia dengan mudah melewati batasan sihir roh ini. Dan aroma lembut langsung memasuki hidungnya. Long Yi menghirup dalam 2 jenis wewangian. Dan dia jelas tahu bahwa di antara mereka, aroma lavender murni adalah aroma Lucia. Di tengah kegelapan, Long Yi samar-samar melihat satu orang duduk bersila dalam meditasi dan yang lainnya tertidur. Long Yi tersenyum. Dan berpikir, seperti yang diharapkan. Sosok yang bermeditasi pasti adalah Leng Yuyu. Dan berbohong adalah bayi peri kecil kesayanganku. Long Yi diam-diam maju ke sisi berbaring Lucia. Lalu menariknya ke pelukannya. Orang dalam pelukannya membuka mulutnya untuk menjerit. Untungnya Long Yi sudah siap untuk ini. Jadi dia dengan mudah menutup mulut besarnya. Oh, seluruh tubuh wanita cantik gemetar dan berjuang bahkan lebih keras. Melihat peri kecil itu berjuang, dia menyelipkan tangannya yang besar dan memegangi dadanya.
Sepasang bola daging yang montok dan halus. Meski berpisah dengan pakaian yang ringan, ia dengan ringan mencubit dan perlahan menggosoknya. Kemudian dia merasakan kuncup-kuncup di puncak, perlahan-lahan bangkit dan berdiri tegak di tangannya. Aspek sensitivitas gadis muda ini adalah yang terbaik. Tidak lama kemudian dia berhenti berjuang dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Long Yi bangga dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Di bawah gerakan gemilangnya, gadis muda ini tidak mampu menahan godaannya. Long Yi mengisap mulut kecil peri kecil itu saat ia menyibukkan tubuhnya dengan tubuh batu gioknya yang harum, dan terus menghirup dan menyedot harum gadis muda yang bingung. Dia melingkar di seluruh tubuhnya seperti gurita, dan rongga hidung mereka mengeluarkan menarik dan membuat hati Asteris, sama seperti Asteris terkuat di dunia. Long Yi tidak dapat mempertahankan kontrol diri. Long Yi mabuk. Dia lupa bahwa mereka masih di sisi Leng Yuyu. Kedua tangannya mengambil keuntungan dari kesempatan dan meluncur ke bawah, melonggarkan ikat pinggang dan melewati perutnya yang halus. Tiba di pinggiran taman rahasia gadis muda itu. Peri kecil itu tidak menjepit kakinya dengan erat seperti terakhir kali. Agak bekerja sama dan telah membuka mempesonanya. Dan perutnya ringan mendorong seolah-olah mengundang dia untuk mulai mencari dalam dan mengeksplorasi misteri. Little Long Yi naik lebih keras lagi. Jadi Long Yi membuka kancing ikat pinggangnya dan membiarkannya menghirup udara segar. Satu tangan dengan nakal bermain di antara paha gadis muda ini. Sementara tangan lainnya memegang tangan kecilnya dan menggerakkannya ke arah Long Yi kecilnya. Setelah tangan kecil bertemu Long Yi kecil, secara refleks ia ingin melarikan diri. Tetapi bagaimana Long Yi membiarkan itu terjadi? Ia menarik tangan kecil itu ke target dan dengan ringan mengerang, gadis yang baik. Tangan itu tidak lepas kali ini. Hanya memegang orang besar itu tanpa bergerak. Long Yi cemas. Meraih tangan kecilnya dan menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Setelah beberapa kali, seolah pemilik tangan kecil ini tahu apa yang harus dilakukan. Dia mulai menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dengan agak gemetar. Long Yi merintih dengan nyaman. Karena dia pikir peri kecil malam ini sedikit berbeda. Dengan pengecualian beberapa perjuangan pada awalnya, sekarang dia menunjukkan antusiasme yang ekstrim. Tidak malu seperti terakhir kali. Perlahan Long Yi Asteris akhirnya mencapai batasnya. Dia agak kasar menarik turun celana gadis muda, dan seluruh orang menekannya. Kemudian, Long Yi perlahan memasuki celah sempit yang lembab dan hangat. Long Yi segera merasa seolah-olah mengendarai awan dan memasang kabut. Long Yi mencium wajah peri kecil itu, dan perlahan-lahan bergerak ke arah telinga panjangnya yang sensitif. Begitu dia mencium telinga, gerakan maju pinggangnya tiba-tiba berhenti. Keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya. Long Yi kecil juga menjadi agak lunak saat itu. Sekarang dia tahu bahwa orang yang dipegangnya bukan Lucia. Telinga Lucia panjang, tetapi orang yang dipegangnya jelas memiliki telinga manusia. Karena ini bukan Lucia, itu pasti Leng Yuyu. Bab 47, satu istri lagi tidak masalah. Leng Yuyu merasakan Long Yi tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan antusiasme yang memenuhi hatinya perlahan memudar. Setelah itu dua orang dengan intim meringkuk seperti ini bersama tanpa membuat suara. Tidak ada yang berbicara bahkan setelah beberapa saat, dan suasananya menjadi sangat aneh. Tidak tahu setelah berapa lama, Long Yi turun dari puncak Leng Yuyu, lalu mengatur pakaiannya. Saat ini hatinya dalam kekacauan total. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa yang bermeditasi adalah Lucia, dan yang tidur adalah Leng Yuyu. Kamu pergi begitu saja. Ketika Long Yi melangkah maju dan mencapai pintu masuk tenda, Leng Yuyu melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Tetapi suaranya yang bergetar masih mengungkapkan suasana hatinya yang kacau. Long Yi berhenti, mendesah ringan, dan dengan murung berkata, "Maaf." Selesai berbicara, dia mengangkat tirai dan berjalan keluar dari tenda dengan langkah besar. Leng Yuyu diam-diam selesai mengenakan pakaiannya. Sentuhan berapi-api itu sepertinya masih ada di bagian pribadinya. Tetapi hatinya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, membuatnya hampir tidak mampu menahannya. Kapan aku mulai menyukai pria yang selalu menyeringai nakal tapi sangat misterius itu?
Apakah ini pertama kalinya kami bertemu dan bertempur roh atau pada saat ia memelukku di dadanya dan memotong selubung pencobaan kegelapan? Bahkan aku sendiri tidak tahu dengan jelas. Tapi aku jelas tahu bahwa aku mencintai Long Yi. Tetapi apakah dia tidak menyukaiku sedikit pun? Dia berpikir dalam hati. Leng Yuyu tidak menyalahkan Long Yi. Dia berpikir bahwa semuanya adalah kesalahannya. Ketika Long Yi memeluknya dengan erat, dia sudah tahu bahwa itu adalah Long Yi. Perjuangan pada awalnya berasal dari instingnya. Tetapi bagaimanapun juga, ketagihannya adalah keegoisannya. Dia jelas tahu bahwa Long Yi keliru mengira bahwa dia adalah Lucia. Tetapi dia masih tidak mengeluarkan suara untuk memperingatkannya. Dia dengan polos berpikir bahwa selama dia memberikan tubuhnya kepada Long Yi, dia akan menjadi wanita itu. Dua deretan air mata jernih mengalir dari tepi matanya, membawa kasih sayang mendalam gadis muda dan jatuh. Setelah itu pecah. Long Yi dengan gelisah bergerak bolak-balik di dalam tendanya. Dia tiba-tiba merasa agak tidak tahu malu. Selesai mengambil keuntungan dan kemudian pergi. Bukankah itu tidak terlalu bertanggung jawab? Tapi dia juga tidak bodoh. Dia sangat jelas tahu bahwa sebagian besar tanggung jawab atas insiden kesalahan tak terduga ini juga terletak pada Leng Yuyu. Tetapi dia adalah seorang gadis. Dan dia menangkapnya. Juga mengambil keuntungan besar darinya. Jadi bisa juga dia masih mengatakan itu. Sekarang dia benar-benar membenciku sampai mati. Tetapi apa yang bisa aku lakukan dalam keadaan saat itu? Mungkinkah aku harus berjanji untuk menikahinya? Tetapi itu tidak mungkin. Long Yi memukul dahinya sendiri. Lalu dengan melompat, dia melemparkan dirinya ke ranjang besar. Long Yi membenamkan kepalanya ke bantal. Dengan sangat hati-hati memikirkan bagaimana perasaannya terhadap Leng Yuyu. Dia terlihat sangat biasa, tetapi juga tidak jelek, dan sosoknya sangat luar biasa. Di permukaan dia kedinginan tetapi hangat di dalam hatinya. Dan kadang-kadang juga sangat indah. Dia mengolah magi gelap dan sihir roh. Namun ini menempatkannya dalam kategori yang sama seperti dirinya. Dengan kata lain, bukan mustahil untuk menerimanya. Berpikir berulang-ulang dalam benaknya, Long Yi mencapai kesimpulan ini. Tampaknya akhirat dia akan mengembangkan perasaan yang lebih intim dengannya. Dalam hal apapun, dia sudah menentukan 3 istri. Jadi memiliki satu lagi juga tidak masalah. Bagaimanapun, di dunia ini selama kamu kuat, tidak ada yang akan mengatakan apapun untuk menikahi banyak istri. Sebaliknya adalah semacam simbol status. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, Long Yi tidur tanpa berpikir. Dia tidak tahu Leng Yuyu memiliki pikirannya dalam pusaran berulang kali sekarang. Pagi-pagi keesokan paginya, Lucia bangun dari meditasinya. Dia berdiri dan menggerakkan otot dan tulangnya. Lalu berbalik tetapi dia tidak menemukan Leng Yuyu. Di luar tenda, semburan udara dingin bertiup. Udara pagi yang menghasilkan dari daerah rawa ini lembab tetapi tidak segar. Lucia mengencangkan pakaian skintitnya. Mengangkat kepalanya dan melihat Leng Yuyu berdiri tidak terlalu jauh melihat ke kejauhan. Saudari penatua Yuyu, kamu bangun pagi-pagi sekali. Lucia pergi ke Leng Yuyu dan berkata. Leng Yuyu berbalik dan berkata dengan senyum kaku di wajahnya. Ya, aku tidak bisa tidur. Jadi aku keluar untuk mengambil nafas. Melihat Leng Yuyu kuyu ini dalam waktu 1 malam, Lucia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Kemudian dia berkata dengan khawatir, kakak perempuan Yuyu, kulitmu terlihat begitu buruk. Apakah kamu merasa tidak sehat? Leng Yuyu dengan sedih menundukkan kepalanya dan mendesah. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak bisa tidur nyenyak kemarin. Lucia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Biasanya kualitas tidur penyihir sangat baik. Karena mereka memiliki dukungan kuat dari kekuatan roh. Tetapi dia tahu bahwa dia seharusnya tidak bertanya lagi. Tepat pada saat itu, suara malas terdengar di belakang mereka, selamat pagi. 2 wanita cantik. Mendengar suara Long Yi, Lucia dengan gembira berbalik dan dengan cepat berlari mendekat dan menarik satu lengan Long Yi dengan tangannya. Kau menyanjungku dengan memanggilku wanita cantik. Kalian berdua bisa bermain-main dan mengolok-olokmu sendirian. Leng Yuyu dengan dingin mendengus. Menundukkan kepalanya. Bergegas melewati Long Yi dan berjalan menuju tendanya. Hei,
Leng Yuyu, jangan lari ah. Memiliki 3 orang untuk bermain-main dan godaan gurauan lebih menarik daripada hanya 2. Melihat tampilan belakang Leng Yuyu, Long Yi berkata. Mendengar Long Yi, tubuh Leng Yuyu menjadi lamban. Hati seorang gadis muda tidak bisa tidak berdetak kencang. Pada akhirnya apa arti kalimatnya itu? Apakah dia mengolok-olok aku atau mengisyaratkan bahwa dia bermaksud menerima aku? Leng Yuyu tidak berani berpikir terlalu banyak. Hanya dengan cepat masuk ke dalam tendanya. Long Yi, kakak perempuan Yuyu tampaknya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya. Lucia dengan cemas berkata, harus ada. Kamu tahu bahwa kamu kaum wanita semua memiliki beberapa hari seperti itu setiap bulan dengan suasana hati yang buruk dan suka menjadi rewel. Long Yi tertawa nakal. Lucia tersipu. Dan dengan marah berkata, benci. Jangan bicara omong kosong. Kakak Yuyu hari itu bukan saat ini. Oh, lalu kapan itu? Long Yi dengan asyik bertanya. Mengapa aku harus mengatakan itu padamu? Cabul besar. Bergulir matanya. Lucia menjawab Long Yi. Kalau begitu katakan padaku milikmu. Long Yi berkata dengan senyum nakal. Lucia melihat ke kiri dan ke kanan. Menentukan bahwa Barbarian Bull, Haley dan yang lainnya tidak ada. Lalu dia berjinjit dan bergerak lebih dekat ke telinga Long Yi. Pada saat ini, puas. Aku akan menemani kakak Leng Yuyu. Selesai berbicara, Lucia tidak berani menatap lurus ke ekspresi penuh gairah Long Yi. Dia segera melarikan diri dengan wajah merah cerah. Setelah makan sarapan dengan santai, Long Yi dan rombongan perjalanan lagi memulai perjalanan mereka. Sepanjang jalan, Long Yi sering mencari kesempatan untuk menggoda Leng Yuyu. Tetapi gadis kecil ini tampaknya bertekad untuk sepenuhnya mengabaikannya. Haley, berapa lama lagi sebelum kita bisa melintasi wilayah rawa ini? Lan Yan bertanya dengan lemah. Karena fisiknya lebih lemah, segera dia tidak akan bisa berdiri. Haley mengambil peta dan dengan hati-hati mencari sebentar. Lalu menjawab dengan segera. Dengan kecepatan kita saat ini, dalam 1 hari kita akan melewati rawa ini. Mendengar mereka akan dapat melewati rawa ini dalam 1 hari. Semua orang tidak bisa menahan semangat mereka. Karena setelah melewati daerah rawa ini, mereka akan tiba di Lost City. Jadi suasana hati semua orang langsung menjadi senang. Dan di sepanjang jalan, mereka mulai mengobrol dengan gembira. Bab 48, Lautan Serangga Berwarna Darah. Untuk meninggalkan tempat dewa ini, semua orang secara kebetulan mempercepat kecepatan mereka. Wah, semua orang melihat. Apa itu? Lucia terkejut ketika dia berteriak keras. Semua orang berhenti. Dan senyum muncul di wajah mereka. Faktanya, di tempat yang jauh mereka bisa samar-samar melihat hijau dan rimbun melambai naik turun bukit. Ini berarti bahwa mereka tidak jauh dari ujung rawa ini. Semuanya bekerja sedikit lebih keras. Segera kita akan hidup di rawa terkutuk ini. Haley berteriak keras. Rawa ini menelan 2 anggota timnya. Meskipun mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri, tetapi kekurangan 2 bantuan agak meningkatkan bahaya. Dia tahu bahwa rawa tidak terlalu menakutkan. Karena tujuan mereka kota yang hilang adalah tempat yang lebih berbahaya. Tetapi ketika 6 orang melesat ke tepi rawa dengan semangat tinggi, semua orang menghirup udara dingin. Dan semua roh tinggi beberapa saat yang lalu menghilang tanpa jejak. Hanya berjarak 300 meter. Ada padang rumput hijau muda. Namun wilayah seluas 300 meter ini adalah zona kematian yang sesungguhnya. Ini adalah rawa berlumpur, yang dipenuhi dengan serangga merah darah merayap yang tak terhitung jumlahnya. Ya, jenis serangga menakutkan yang sama, yang langsung mengunyah Geleite dan Xian tanpa meninggalkan tulang. Haley, apa yang harus kita lakukan? Apakah peta itu menandai bagaimana cara menyeberang ini? Melihat lautan serangga berwarna darah, kulit Lan Yan menjadi pucat. Dia tidak ingin berakhir seperti Geleite dan Xian. Haley menggelengkan kepalanya, dan kulitnya menjadi khusyuk. Setelah itu dia mengeluarkan peta, dan melihatnya berulang kali. Mereka telah melakukan perjalanan tepat sesuai dengan rute yang ditandai pada peta tanpa penyimpangan. Tapi bak mengerikan seperti itu tidak ditandai di sini di peta. Selesai. Semua upaya keras kami sia-sia. Lan Tian menghela nafas.
Dia sejujurnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati jarak 300 meter terakhir ini. Dan pada saat ini, Barbarian Bull, Lucia dan Leng Yuyu secara refleks memandang Long Yi. Karena secara tidak sadar mereka sudah menganggap Long Yi sebagai satu-satunya pemimpin mereka. Sedangkan untuk Halei, mereka tidak percaya padanya sebagai pemimpin. Long Yi juga menatap lautan serangga berwarna darah ini dengan linglung. Beberapa saat yang lalu dari sedikit jauh dia tidak menyadarinya. Tapi sekarang dia melihat serangga merah darah ini sepertinya hanya tinggal di dalam rawa berlumpur selebar 300 meter ini, tanpa melintasi garis batas itu. Jadi dia berpikir bahwa ini mungkin buatan manusia. Atau bagaimana mungkin serangga ini tampak begitu patuh. Kecuali kita masing-masing bisa menggunakan sihir mengambang seperti penyihir guru, kita tidak bisa melewati ini. Halei berkata dengan murung. Bahkan jika kita semua bisa menggunakan sihir mengambang, kita sangat tidak mungkin untuk sampai di sini. Long Yi berkata dengan senyum masam. Kenapa? Tanya Halei. Long Yi merobek sepotong kain dari tepi bawah pakaiannya dan membungkus dua tangan penuh tanah di dalamnya. Setelah itu di bawah tatapan bingung semua orang, dia melemparkannya ke langit di atas lautan serangga ini dengan segenap kekuatannya. Dan semua orang melihat, tepat ketika bundelan lumpur ini memasuki langit laut serangga ini. Serangga-serangga yang merangkak di tanah segera mengirimkan suara yang menusuk telinga. Kemudian dengan kilat-kilat mereka terbang dan menyelimuti seluruh langit secara instan yang tampak seperti awan merah. Tetapi segera serangga berwarna merah darah ini jatuh lagi. Dan untuk bundel lumpur itu, tidak ada jejak pun. Lihat, kecuali kita dapat terbang setinggi 500 meter di langit. Jangan berpikir bahwa itu mungkin untuk melewati tempat ini, kata Long Yi. Kali ini semua orang terdiam. Terbang melewati ini. Tetapi apakah mereka memiliki kemampuan atau sarana terbang? Mungkinkah mereka benar-benar harus mengambil kehilangan dan mundur? Segera langit berangsur-angsur redup. Tetapi mereka masih tidak dapat menemukan solusinya. Tetapi di bawah instruksi Halei, semua orang berkemah di tempat untuk malam itu dan memutuskan untuk memikirkan langkah-langkah malam ini. Ketika semua orang selesai mendirikan tenda dan siap untuk beristirahat, sinar matahari terakhir juga tenggelam di cakrawala. Dan seluruh dunia berubah menjadi kegelapan. Tapi pada saat ini, Long Yi dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Dan benar-benar tercengang melihat serangga laut itu. Wah, cantik sekali. Lucia tidak bisa membantu tetapi mengatakan itu. Tidak ada yang mengira bahwa serangga ganas yang melahap orang tanpa memuntahkan tulang akan tiba-tiba bersinar di malam hari. Itu terlihat sangat indah seperti kristal merah murni. Pemandangan ratusan juta serangga memancarkan cahaya merah dan menggeliat di laut merah yang tak terbatas. Tampak sangat indah dan menyihir di malam hari. Hanya dengan cara yang mengejutkan ini, keenam orang ini berdiri di tempat itu. Melihat ini melaju ke depan di laut momentum-momentum besar dalam cahaya redup malam tanpa bicara. Juga tidak tahu setelah berapa lama. Di tengah-tengah laut bak merah berapi-api ini, tiba-tiba gelembung udara naik. Kemudian buaya seperti reptil yang dibor keluar dari dalam rawa. Tampaknya tak tertandingi jelek. Itu menjulurkan mata segitiga memancarkan cahaya hijau samar. Dan gigi tajam tumbuh di seluruh dalam mulutnya yang panjang. Agak mirip dengan buaya mulut panjang bumi. Namun bahkan lebih ganas. Yang aneh adalah, serangga berwarna merah darah itu tidak menyerangnya. Sebaliknya begitu mereka bertemu, mereka menyebar. Apa itu? Tanya Long Yi. Melihat buaya itu seperti binatang, ia merasa sepertinya tahu sesuatu. Tetapi tidak begitu jelas. Ini adalah binatang buas pemakan manusia Maresh. Sering hidup dalam kelompok ribuan. Selama seseorang jatuh ke rawa dengan mereka di dalam, tidak peduli apakah dia Sword Saint atau Master Archmage, sulit untuk menghindari kematian. Awalnya serangga yang mengerikan ini cukup untuk membuat kita sakit kepala. Sekarang binatang buas pemakan manusia ini. Mungkinkah kita benar-benar harus berhenti di sini? Aku benar-benar tidak ingin mengundurkan diri. Halei menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu memasuki tendanya. Di tengah malam, Long Yi terbangun dari meditasi. Dia selalu merasa bahwa dia tahu cara untuk melewati rawa-rawa ini. Namun itu agak kabur. Dan sering merasa dia akan memahami titik kunci.
Long Yi meninggalkan tendanya. Lautan serangga merah menyala itu bersinar seperti sebelumnya. Dia berjalan ke tepi rawa dan duduk. Lalu menatap kosong pada serangga dan binatang buas makan manusia rawa itu. Binatang pemakan manusia jelas memperhatikan Long Yi. Dan beberapa dari mereka datang ke arahnya. Tetapi sama seperti serangga itu, mereka juga tidak berani melewati garis batas itu. Leng Yuyu melihat sosok itu duduk di tepi rawa. Dan dengan ekspresi yang sangat kompleks, dia secara naluriah menarik langkahnya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan misi kota Los ini karena dia secara alami juga memiliki tujuannya sendiri. Jadi dia juga sangat jengkel karena mereka tidak dapat melewati rawa ini. Tetapi dibandingkan dengan perasaan jengkel yang dia miliki atas pria ini, perasaan jengkel itu tidak bisa dianggap apa-apa. Beberapa hari ini, Long Yi terus-menerus menggodanya membuatnya bahagia. Tetapi dia tidak berani menghadapi Long Yi. Dari tindakan Long Yi, itu sepenuhnya mengungkapkan bahwa dia telah menerimanya. Tapi dia tiba-tiba merasa takut. Satu sisi dia takut ini hanya gelembung sabun yang indah yang pecah di bawah sentuhan sinar matahari. Dan di sisi lain, takut dia akan melibatkan Long Yi. Bangun, datang dan duduk. Tepat ketika Leng Yuyu ingin mundur, suara Long Yi tiba-tiba mentransmisikan di dalam telinganya. Leng Yuyu melompat ketakutan, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tetapi Long Yi masih duduk di lokasi aslinya. Lalu mengapa dia mendengar suaranya tepat di samping telinganya? Mungkin dia sudah terbiasa dengan kemampuan mengejutkan Long Yi yang tak ada habisnya. Leng Yuyu hanya ragu-ragu sebentar, lalu berjalan ke sisi Long Yi. Bab 49, Bailout 1. Leng Yuyu duduk di sisi Long Yi. Dan tiba-tiba, dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya setelah waktu yang lama, dia bertanya kalimat kata-kata berlebihan, apakah kamu tidak bisa tidur? Long Yi menoleh dan tersenyum. Dia tidak peduli apa yang dikatakan Leng Yuyu. Yang paling penting adalah dia mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu. Ini cukup untuk membuatnya bahagia. Long Yi menatap wajah Leng Yuyu yang biasa itu. Dan memandangi sepasang mata yang sangat indah yang bertatahkan wajah biasa ini. Mata ini berkilau seperti langit berbintang. Bahkan jika dibandingkan dengan Long Linger dan Sibi, mereka tidak kalah dalam hal apapun. Kamu, mengapa kamu menatapku? Apakah ada bunga di wajahku? Leng Yuyu merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan Long Yi ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak protes. Wajahmu tidak memiliki bunga. Namun wajahmu jauh lebih cantik daripada bunga apapun, kata Long Yi menggoda. Leng Yuyu menoleh dan mendengus. Kamu tidak perlu berbohong. Aku tahu aku jelek. Aku tidak pernah berpikir kamu jelek. Sungguh. Apalagi wajah cantik dengan mudah ketinggalan zaman. Setelah beberapa dekade, bukankah bahkan wanita paling cantik pun akan memiliki kerutan di seluruh wajahnya? Long Yi menghela nafas. Leng Yuyu sedikit tergerak mendengar Long Yi. Ya, wajah cantik dengan mudah ketinggalan zaman. Meskipun penampilan sejatinya saat ini sangat indah, tetapi setelah beberapa dekade, penampilannya juga akan menjadi seperti ayam. Memikirkan bagaimana ia juga akan menjadi seperti itu di masa depan ini, ia menjadi takut. Tepat pada saat ini, Leng Yuyu tiba-tiba merasa bahwa tangan kecilnya digenggam oleh tangan besar. Segera seluruh tubuhnya bergetar dan berpikir untuk mengambil tangannya. Tetapi Long Yi menariknya dengan kuat. Kemudian dia segera menyerah pada perjuangan yang bebas. Dan hatinya melonjak karena bahagia. Seperti kelinci kecil, Long Yi menarik giok halus Leng Yuyu seperti tangan dengan ringan. Lalu Leng Yuyu mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Di bawah sinar merah menyala dari lautan serangga berwarna darah itu, kedua orang ini tampak begitu harmonis. Ketika Leng Yuyu sedang berpikir apakah akan menunjukkan wajahnya yang cantik yang dengan mudah ketinggalan zaman kepada kekasihnya atau tidak, Long Yi tiba-tiba bertanya, "Malam itu kapan kamu menyadari bahwa itu adalah aku?" Leng Yuyu bergetar. Dia ingat dengan jelas asteris malam itu. Sekarang dia merasa semuanya adalah ilusi seperti mimpi. Karena sekarang mereka secara tak terduga intim. Ketika kamu memelukku erat, aku tahu bahwa itu kamu. Cabul besar. Leng Yuyu dengan malu-malu berkata dengan suara sangat kecil yang tidak terdengar.
Dan seluruh tubuhnya gemetar seperti kelinci yang ketakutan di dada Long Yi. Apakah kamu serius ah? Bagaimana kamu tahu? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Aroma tubuhmu sangat istimewa. Jadi ketika aku mencium, aku langsung tahu itu adalah kamu. Leng Yuyu dengan malu-malu berkata. Bau. Mungkinkah tubuhku bau? Long Yi mengangkat tangannya dan mencium bau ketiaknya. Tetapi tidak ada bau yang tidak biasa. Leng Yuyu berkata sambil tersenyum, tidak. Bukan bau badan. Itu adalah sejenis aroma tertentu. Bau yang sangat enak. Menciumnya membuatku merasa sangat lega. Long Yi berkata sambil tertawa, jadi kamu benar-benar berbicara tentang bau pria. Ah, kupikir aku memiliki bau badan. Membuatku takut. Sangat menyedihkan bahwa pria melepaskan sejenis bau seperti mus, yang memiliki efek menenangkan bagi wanita yang menciumnya. Dikatakan bahwa itu lebih jauh dapat mengatur fungsi menstruasi juga. Namun ini hanya legenda. Apakah itu benar atau tidak? Tidak ada yang tahu. Tunggu sebentar. Long Yi tiba-tiba mengerutkan kening. Mencium bau tertentu. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat serangga-serangga berwarna darah dan binatang buas yang memakan manusia di dalam rawa. Pada saat itu, dia kembali memperhatikan ketika binatang buas makan manusia rawa itu pindah. Serangga berwarna darah itu akan menghindarinya. Segera setelah itu dia berteriak. Aku mengerti. Aku mengerti bagaimana cara menghindari serangan serangga ini. Kau memikirkan cara. Cepat beritahu aku. Kegembiraan Leng Yuyu tidak kurang dari Long Yi. Di depan mereka ada Lost City. Jadi dia tentu saja tidak ingin menyerah dan kembali begitu saja. Aku bisa memberitahumu. Tapi kamu harus memberiku ciuman. Long Yi tertawa nakal dan berkata. Long Yi berpikir bahwa Leng Yuyu pasti akan menolaknya. Tetapi bertentangan dengan pikirannya. Setelah dia selesai berbicara, Leng Yuyu segera mencium wajahnya dengan keras. Sekarang katakan. Leng Yuyu bersenandung dengan wajah merah. Lalu ekspresi khusus wanita yang telah jatuh cinta muncul di wajahnya. Lihat ke sana. Long Yi tersenyum misterius. Lalu dia menatap makhluk makan manusia rawa yang memelototi mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya. Long Yi mengeluarkan tali dari dalam cincin antariksanya. Ini bukan tali biasa, melainkan tali yang terbuat dari menggunakan binatang ajaib kelas SS. Cacing sutera es dari Sutra Rui. Kekuatan serangan ulat es Rui ini sangat mengerikan. Bahkan jika Tuan Mage menemuinya, mereka harus segera melarikan diri. Ulat Sutra Rui es ini hidup di es asal benua Changlan. Dan dalam 1 tahun ia menghasilkan 1 sutera. Kakek Simen Yu harus menghabiskan lebih dari 10 tahun menghadapi bahaya ulat es Rui untuk mengumpulkan sutra esnya cukup untuk membuat tali yang satu ini. Long Yi membuat 1 slip knot di ujung tali ini. Lalu menggunakan kekuatan internalnya. Dia menyerang binatang makan manusia rawa terdekat. Binatang ini mengangkat kepalanya dan meraung karena rasa sakit yang dirasakannya. Long Yi sedang menunggu saat ini. Dia dengan cepat melemparkan lasso ini ke kepalanya. Pada saat ini, kutu merah darah yang ketakutan kembali melarikan diri. Setelah kepala binatang ini ada di dalam lingkaran, Long Yi cepat-cepat menarik dan mulai menyeret keluar binatang makan manusia rawa ini. Lehernya diikat erat oleh tali sutra es ini. Dan mati-matian berjuang untuk membebaskan diri. Long Yi berpikir di dalam hatinya, beruntunglah aku. Jika aku tidak membawa tali ini bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa menarik binatang buas pemakan manusia ini. Aku takut apapun kecuali tali di dalam laut serangga ini akan digerogoti oleh serangga berwarna darah ini tanpa meninggalkan apapun. Pada saat ini, semua orang lain bergegas keluar dari tenda mereka. Karena mereka mendengar manusia makan binatang buas dan suara menusuk serangga berwarna darah. Long Yi, mengapa kamu menangkap binatang makan manusia rawa bukannya tidur? Tanya Halei. Long Yi pasti memikirkan cara untuk melewati rawa ini. Bukan. Lucia memiliki keyakinan buta pada Long Yi. Halei dan yang lainnya dengan penuh harapan menatap Long Yi. Berharap dia benar. Long Yi berkata sambil tersenyum, ya. Aku berpikir keras. Tapi aku tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Kau benar-benar memikirkan cara. Cepat katakan caranya. Halei meraih bahu Long Yi dan mengguncangnya.
Dengan ekspresi manusia yang kelaparan selama setengah bulan, tiba-tiba menemukan semangkuk nasi. Dia bertanya, "Jangan goyang. Pertama-tama bantu aku membantai binatang ini." Long Yi menunjuk binatang yang masih berjuang makan manusia rawa dan berkata, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Halei segera mengangkat pedangnya dan dengan tebasan memotong kepala binatang buas yang makan manusia rawa ini. Setelah itu Long Yi menarik talinya dan menggunakan pedangnya yang besar mengupas sedikit kulit mayat hewan buas pemakan manusia ini. Kemudian ia melemparkannya ke dalam rawa. Setelah itu alih-alih mengunyah kulit ini sampai tidak ada yang tertinggal, serangga ini segera menghindarinya. Ini membuat Long Yi menjadi lebih yakin tentang tebakannya. Aroma hewan buas yang dimakan manusia memiliki efek memukul mundur serangga berwarna darah ini. Bab 50, Bailout 2. Setelah itu, Long Yi sekali lagi mengupas kulit dari binatang buas pemakan manusia dan membungkusnya dengan tongkat kayu. Kemudian mengulurkannya ke laut serangga berwarna darah. Seperti yang diharapkan, serangga berwarna darah itu berserakan untuk menghindarinya. Tetapi binatang buas yang memakan manusia mulai mengejar tongkat itu. Aku mengerti. Ternyata serangga berwarna merah darah ini takut akan bau binatang buas yang memakan manusia. Long Yi, apakah kamu berpikir untuk menyeberangi lautan serangga ini dengan membungkus tubuh kita dengan kulitnya? Seru Lucia. Hehe, pintar. Long Yi memuji sambil tersenyum. Dan Lucia merasa sangat senang mendengar pujian dari orang yang dicintainya. Setelah mendengar Lucia, yang lain juga tiba-tiba menyadari bahwa ini memang pendekatan yang sangat bagus. Ini mungkin satu-satunya metode untuk menyeberangi lautan serangga berwarna merah darah ini. Tapi dengan sangat cepat Leng Yuyu mengajukan pertanyaan, Long Yi, bahkan jika kita dapat menghindari serangga, masih bagaimana kita akan menghindari binatang makan manusia rawa ini? Apalagi tempat ini adalah rawa. Pada dasarnya tidak ada tanah untuk berhenti. Jadi kita akan tenggelam begitu kita menginjakkan kaki. Long Yi tertawa. Lalu menunjuk ke orang besar di tengah rawa yang secara signifikan lebih besar dari binatang pemakan manusia rawa. Dia berkata, apakah kamu tahu apa itu? Bukankah itu juga binatang buas pemakan manusia? Barbarian Bull berkata sambil menggaruk kepalanya. Otaknya yang sederhana tidak dapat memahami mengapa Long Yi mengajukan pertanyaan terbelakang seperti itu. Leng Yuyu berpikir sejenak, lalu berkata, itu harus menjadi raja binatang buas pemakan manusia. Tapi lalu kenapa? Tidak ada. Hanya ingin itu membuat kita menyeberang tidak lebih. Long Yi menyebutkan, seolah-olah ini adalah masalah sepele. Apa? Biarkan kami menyeberang. Apakah kamu menganggap diri kamu dewa? Lantian yang secara konsisten memiliki penampilan luar yang hangat, tidak bisa membantu tetapi mengamuk setelah mendengar Long Yi. Itu hanya sebuah fantasi untuk membiarkan raja binatang buas pemakan manusia membawa mereka melintasi rawa ini. Tidak, aku tidak percaya aku adalah Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku berhasil, maka semua hadiah misi kamu akan menjadi milik aku, kata Long Yi sambil tersenyum. Ini, Lantian segera berhenti berbicara. Meskipun dia tidak mempercayainya, tetapi melihat kepercayaan yang ditunjukkan oleh Long Yi, dia tidak berani mengambil risiko. Long Yi dalam hati menggelengkan kepalanya. Bantalan orang ini terlalu kecil Tidak heran. Bahkan di usia tua itu, dia masih hanyalah penyihir tingkat lanjut. Long Yi, jika kamu berhasil, maka aku akan memberimu bagian ganjaranku, kata Halei. Dia tidak bodoh. Juga dia datang ke sini bukan untuk hadiah misi. Dan jika dia bisa lewat di sini, maka tidak ada rasa takut untuk tidak menjadi kaya. Long Yi memandang Halei sambil tersenyum dan berkata, bagus. Kamu sendiri yang mengatakannya. Saat ini Long Yi menggunakan es sutra untuk menarik keluar beberapa binatang makan manusia rawa lainnya. Kemudian menggunakan kulit binatang buas ini untuk membungkus seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Hanya memperlihatkan dua mata. Lucia menggigit bibir bawahnya menatap kekasihnya. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Long Yi, tetapi ketika hal-hal datang ke kepala Asteris dia masih tidak bisa tidak menjadi khawatir. Karena bagaimanapun ini benar-benar tempat kematian tidak seperti tempat lain. Tetapi Lucia tidak mengatakan apa-apa.
hanya menggunakan matanya untuk mengirimkan dorongan dan dukungan kepadanya. Dia tidak ingin mengalihkan perhatian suaminya. Leng Yuyu juga sama. Dia jelas mengerti bagaimana menggunakan tindakan praktis untuk memiliki kepercayaan pada kekasihnya. Ketika hal-hal datang ke kepala idiom pada saat terakhir. Long Yi memandangi dua wanita. Ketika dia mendesah di dalam hatinya, jika kamu memiliki istri seperti ini, apa lagi yang akan dituntut oleh suami? Long Yi melompat sambil berteriak keras. Lalu tanpa berat seperti daun, dia meluncur ke arah laut serangga berwarna darah. Seperti yang diharapkan Long Yi, serangga merah darah yang menakutkan itu tidak menyerang. Tetapi binatang pemakan manusia yang rawa itu mencium bau darah yang dipancarkan oleh kulit yang melilit Long Yi. Kemudian mereka semua mengangkat kepala dan menggunakan bola mata hijau lumut mereka untuk menatap Long Yi di langit. Seiring dengan Long Yi melayang ke depan, banyak kepala keluar dari dalam rawa. Dan saat ini, Haley dan yang lainnya terpana dan secara bersamaan berpikir, mungkinkah dia menggunakan skill pelampung yang hanya dapat digunakan oleh Master Magician? Tetapi mereka segera menyangkal pemikiran itu, karena tidak ada sihir float yang begitu anggun, melayang di langit seperti berjalan-jalan di halaman yang tenang dan damai. Tidak perlu berbicara tentang tidak terkendali dan mempesona. Bahkan Haley dan Barbarian Bull, pria-pria kasar ini tertarik. Apalagi Lucia dan Leng Yuyu, dua gadis kecil ini. Hanya dengan melihat penampilan mereka yang gembira, kamu pasti tahu itu. Setelah meluncur hampir 100 meter, Long Yi menggunakan kekuatan yang disiapkan untuk mengambil tanah. Dan Raja Binatang Buas pemakan manusia masih berjarak 50 meter menatapnya. Long Yi perlahan jatuh ke bawah dan melihat mangsa mereka jatuh. Semua binatang makan manusia rawa membuka mulut besar mereka tanpa kecuali. Dan pemandangan gigi tajam mereka yang lebat ini tampak sangat megah. Long Yi, hati-hati. Lucia dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menangis. Pada saat ini, satu binatang makan manusia rawa terlalu tidak sabar untuk menunggu. Itu membuka mulutnya yang besar dan sedikit ke arah jatuh Long Yi. Long Yi segera menarik kedua kakinya. Lalu kaki kanan tiba-tiba menginjak rahang bawah makhluk makan manusia rawa ini. Lalu sekali lagi terbang di langit dan meluncur. Dan kemudian dia dengan cepat menoleh ke kepalanya dan menunjukkan gerakan yang oke. Membuat hati dua wanita berdetak kencang. Saat ini Long Yi terbang di langit dekat Raja Binatang Buas pemakan manusia. Orang besar ini menggunakan dua mata seukuran kepalan tangan untuk menatapnya. Melihat Long Yi, secara naluriah merasa terancam. Tetapi sangat yakin bahwa itu cukup mampu untuk merobek-robek manusia ini jika dia berani menantangnya. Karena itu adalah Raja Rawa ini. Di sekitar lelaki besar ini tidak ada binatang makan manusia rawa. Itu saja terpaksa menempati ruang yang sangat besar. Jika binatang pemakan manusia rawa lainnya memasuki lingkungan pengaruhnya, maka ia akan menyerang binatang itu sampai mati. Tiba-tiba, cahaya Long Yi sebagai tubuh bulu tiba-tiba berubah menjadi kabur. Dan dibebankan ke belakang Raja Binatang Buas makan manusia rawa. Dampak visual dari lambat itu berubah menjadi cepat terlalu besar. Hanya jenis seni kenikmatan. Reaksi Raja Binatang Buas yang sombong dan sombong makan manusia sudah terlambat. Karena Long Yi sudah mengendarai punggungnya. Begitu terbakar dengan kemarahan. Tiba-tiba melompat di langit dan bergerak ke belakang dan ke depan. Karena berusaha untuk membuang Long Yi. Tapi Long Yi tidak membiarkan keinginannya terpenuhi. Tepat ketika dia mendarat di punggungnya, dia telah menggunakan es sutra untuk dengan kuat mengekang leher binatang buas ini. Pusat rawa berada dalam kekacauan. Serangga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya adalah bintang muda. Dan mulai terbang. Dalam sekejap, seluruh rawa ditutupi oleh serangga berwarna merah darah. Karena ini, Lucia dan yang lainnya pada dasarnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Hanya ada melihat dinding serangga. Long Yi, Long Yi. Lucia langsung menjadi cemas dan mulai memanggil dengan keras. Melihat serangga telah benar-benar mengelilingi Long Yi, dia langsung kehabisan akal. Leng Yuyu meraih Lucia dan berkata, Long Yi baik-baik saja. Sebagai wanita, kamu harus percaya padanya. Tapi dia, Lucia tersedak isak tangisnya.
Kamu khawatir tentang kekacauan ini? Lihatlah. Bak ini terbang di langit dalam kekacauan total. Ini membuktikan bahwa Long Yi masih terjerat dengan Raja Binatang Buas yang memakan manusia. Jadi jangan khawatir. Leng Yuyu jauh lebih tenang daripada Lucia. Dari pergerakan serangga berwarna merah darah, dia menyimpulkan bahwa Long Yi baik-baik saja. Bersambung.